Oke, kita bisa masuk. So, we've been warned bahwa ilmuwan dari seluruh dunia itu udah memperingatkan tentang dampak buruk dari global warming dan juga climate change. Kalau dari gue pribadi, gue sangat-sangat resah terhadap apa yang terjadi sekarang, apalagi 2020 ini. Musibahnya banyak banget, dan tentunya musibah ini benar-benar juga mempengaruhi, memberikan dampak kepada gue pribadi secara individual dan juga kita semua, basically sih sebenarnya. Dan juga manusia-manusia dan segala macam kehidupan yang ada di bumi. Gitu. Selama lebih dari 30 tahun, ilmuwan itu udah mengkaji tentang global warming sebenarnya. Pertama dari tahun 1900 dulu, itu bahwa diketahui bahwa emisi karbon itu dapat menghasilkan gas rumah kaca, dan seterusnya bahwa peningkatan karbon itu diketahui bisa meningkatkan panas bumi 3-4 derajat Celcius. Lalu di tahun 1974 itu ditemukan istilah global warming atau pemanasan global ya. Dan ini juga udah resmi digunakan dalam laporan saintifik. Di tahun 1990 ini baru penelitian ilmiah yang keluar bahwa temperatur bumi itu sudah meningkat 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius dalam jangka waktu 1 abad atau sebelum dari adanya revolusi industri. Sampai 1994 baru udah diketahui bahwa sebenarnya manusia itu bertanggung jawab terhadap perubahan iklim gitu. Dan bukti ini juga menunjukkan bahwa ada pengaruh-pengaruh nyata dari manusia terhadap iklim bumi gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai itu. Jadi intinya ya kayak alam itu kalau misalnya tetap berlanjut dirusak akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi tentunya. Oke, dari IPCC sendiri ngasih tahu bahwa kita cuma memiliki waktu 12 tahun. Reportnya ini keluar dari tahun 2018, karena sekarang udah 2020, berarti waktunya tinggal 10 tahun untuk mencegah bencana global yang nggak bisa diperbaikin karena perubahan iklim. Nah, bencana global yang tidak dapat diperbaiki, tentunya kejadian-kejadian ini tuh diprediksi akan menyebabkan manusia punah nantinya. Dan sekarang kita ini udah berada di masa awal menuju kepunahan itu sendiri. Dan dampak-dampaknya tentunya udah terjadi sekarang. Memang dampaknya nggak bisa kita lihat, tapi ya climate change itu ya sedang terjadi sekarang gitu, nggak bisa kita lihat. Nah, dari IPCC itu sendiri, kalau misalnya ada yang belum tahu, IPCC itu adalah badan yang dibentuk oleh PBB secara khusus meneliti tentang perubahan iklim. IPCC ini terdiri dari berbagai ilmuwan di dunia, dan laporan dari IPCC Special Report ini 1.5 degree Celsius ini udah ditandatangan oleh 189 delegasi negara dari seluruh dunia. Nah, jadi kalau bisa kalian lihat di sini, model ini tuh menjelaskan suhu rata-rata bumi semenjak pre-industrial level sampai dengan sekarang, dan juga diprediksinya nih sampai 2060. Dan tadi yang gue maksud dengan pre-industrial level itu adalah keadaan sebelum adanya revolusi industri di dunia gitu. Dan kita bisa lihat juga di situ datanya bahwa emang kenaikan dan penurunan temperatur dunia itu bersifat organik ya, karena ada fluktuasi alam. Tapi kita bisa lihat semenjak adanya revolusi dari tahun 1940 dan seterusnya itu lonjakannya itu cukup sangat-sangat signifikan gitu, karena ada aktivitas manusia. Dan balik lagi dari efek krisis iklim ini itu kita itu bisa mencapai 1,5 derajat Celcius dalam kurun waktu yang cukup cepat gitu, kalau misalnya kita bisa lihat di sini gitu. Jadi sebenarnya emang kenapa sih kalau misalnya bumi itu suhunya itu suhu rata-rata itu meningkat 1,5 derajat lebih Celcius gitu. Nah, nanti itu akan gue jelasin secara detail di deck selanjutnya. Nah, ini juga mungkin salah satu slide buat para climate deniers gitu ya, kayak sebenarnya model ini tuh menjelaskan suhu global dengan konsentrasi karbon yang ada di bumi. Nah, jadi data ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah karbon, bisa dilihat di sini, jumlah karbon atmosfer di bumi itu naik. Nah, temperatur bumi juga semakin menghangat atau semakin memanas nih. Bisa dilihat di sini. Ini adalah garis hitamnya, ini adalah konsentrasi dari karbonnya itu sendiri. Dan semakin dia naik, maka temperatur bumi juga semakin tinggi juga.
Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa global emission-nya itu naik, berarti akan mengakibatkan global temperatur yang juga naik.